Kecurigaan jaksa terbukti. Susi ART Putri pakai handsfree. Sehari-hari memang tak pakai hijab. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap. Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Saudara jangan mempermainkan kebenaran ini. Ya, ini ada korban di sini. Ada orang tua korban. Ya. Semua masyarakat menanti ini. Saya justru curiga, Susi itu sengaja mau dijadikan terdakwa agar bisa mendampingi Bu PC di tahanan. Karena kan Bu PC kan sendirian. Atas dasar apa dibilang seperti itu? Karena kan kalau seseorang membuat suatu keterangan palsu di bawah sumpah kan, coba lihat 242 dipidana 7 tahun. Jadi kalau sukses ya bagus, nggak sukses juga ada yang nemenin di tahanan gitu, Mbak Audrey. Saat ini masih terjadi relasi kuasa ya, karena Susi masih bekerja di tempat keluarga Sambo ya. Bagi Susi sendiri ya, terutama bagi para ART yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada majikannya ya, biasanya mereka juga mempunyai belief atau value seperti ini. Mati atau hidup saya ikut dengan majikannya ya. Nah, apalagi dengan kondisi Susi saat ini ya, memilih bersama dengan tetap keluarga Sambo adalah hal yang akan menjamin secara finansial. Karena bila Susi tidak lagi bekerja dengan Sambo, maka masyarakat seluruh Indonesia juga sudah tahu dan Susi akan kehilangan penghasilan. Ada dua orang saksi yang yang digadang-gadang sebagai penguat atas dalil dari para penasihat hukum terdakwa ini adalah Susi dan Kuat. Ya. Satu, Susi ini kan sudah memberikan keterangan ataupun mencabut keterangan pada saat pemeriksaan sidang Eliezer. Nah, sekarang mau dikonfrontir dengan Kuat. Nah, saya juga bingung nih nanti. Apakah dia akan berubah keterangannya lagi, atau akan tetap konsisten? Ada dua kemungkinan ini, Kang Asep, Mas Bayu. Ya, Yang pertama, dia mencabut lagi dan merubah lagi keterangannya sesuai dengan yang di awal, dengan konsekuensi dia akan terkena ataupun ditetapkan sebagai tersangka, atau dia jujur. Ya, oke. Oh, berubah-ubahnya keterangan saksi jelas faktor psikologis yang bermain. Tinggal lagi persoalannya adalah kita akan mengkategorikan keterangan ini sebagai kategori keterangan yang akurat, keterangan yang sebenarnya, ataukah keterangan yang palsu. Kalaupun dianggap ini sebagai keterangan palsu, juga perlu dipastikan apakah ini keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada yang disampaikan secara sukarela, tipe pertama, ataukah tipe kedua, keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada yang diberikan karena adanya intervensi dari pihak eksternal, pengaruh eksternal, tekanan eksternal, iming-iming eksternal, ataukah tipe tiga, memang sudah terjadi kekacauan berpikir yang sedemikian parah pada saksi sehingga dia tidak lagi bisa membedakan mana pengalaman yang sesungguhnya dengan pengalaman yang berdasarkan fantasi belaka. Dari sudut pandang psikologi forensik itu penting, tapi dari sudut pandang hukum menurut saya tidak terlalu penting. Yang jelas ketika seorang saksi sudah dianggap mengutarakan informasinya secara berbelit-belit, apalagi terindikasi sebagai kedustaan, mengada-ngada, maka justru ancaman pidananya akan bisa berjalan. Gelagat aneh Susi ART Verdi Sambo saat persidangan jadi sorotan. Selain berbelit-belit, Susi juga sering terdiam sebelum menjawab pertanyaan dari hakim. Susi pun dituding memakai handsfree saat menjadi saksi di persidangan kasus kematian Brigadir J tersebut. Rupanya tak hanya jaksa penuntut umum atau JPU, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak juga mencurigai hal itu. Pasalnya Kamarudin Simanjuntak mengaku mendapat informasi soal keseharian Susi saat bekerja sebagai ART Verdi Sambo. Kamarudin mengungkapkan, informasi mengenai keseharian ART Verdi Sambo yang tak mengenakan hijab dalam kesehariannya itu diperoleh dari intelijen.
informasi, namun Kamarudin menegaskan informasi dari intelijen yang ia dapat tersebut bukanlah secara kelembagaan, melainkan dari pribadi atau individu. Ada intelijen dari tentara, polisi, jaksa, dan anggota BIN, dan lain-lain, akan tetapi secara pribadi, bukan secara kelembagaan, kata Kamarudin pada Minggu. Lebih lanjut, Kamarudin mengatakan demikian sekaligus membantah pernyataan juru bicara Badan Intelijen Negara atau BIN, jubir Badan Intelijen Negara sebelumnya menyatakan pihaknya tidak pernah memberikan informasi rahasia kepada para pihak yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo, termasuk Kamarudin. Adapun kecurigaan Susi menggunakan handsfree sebelumnya lebih dulu disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Jaksa menyampaikan hal itu dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae pada Senin. Jaksa mencurigai bahwa Susi, ART Ferdy Sambo, menjawab pertanyaan dalam persidangan berdasarkan arahan pihak tertentu melalui handsfree. Saksi yang seperti terdiam, ada jeda. Saudara jujur saja, jawab saudara saksi di dalam jilbab ada menggunakan handsfree tidak? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tanya jaksa. Namun, Susi membantah tudingan jaksa tersebut soal menggunakan handsfree di telinganya untuk mendapat arahan saat bersaksi. Tidak ada handsfree, kata Susi menjawab pertanyaan jaksa. Pakar hukum ungkap cara agar Susi dan Kodir ART Sambo jujur saat sidang, biar gak bisa lagi dipengaruhi. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan atau UPH, Jamin Ginting pun mengungkapkan bahwa ada sebuah cara yang bisa dilakukan untuk membuat Susi dan Kodir bersaksi jujur. Jamin Ginting menilai hakim sudah terbiasa menghadapi saksi yang berbohong, sehingga keterangan para saksi tidak akan langsung dipercayai begitu saja. Menurut dia, terkait dugaan Susi dan Dirianto alias Kodir berbohong, tak terlepas dari kondisi keduanya yang rentan. Kedua ART itu hingga kini diduga masih bekerja untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dan mendapat upah atas pekerjaan sebagai asisten rumah tangga itu. Dua saksi ini dia sebut dilihat dari latar belakang pendidikan, sangat mungkin tidak memahami konsekuensi bila menyampaikan kesaksian palsu di persidangan. Menjadikan tersangka pada dua orang itu bisa saja dilakukan. Namun menurutnya yang paling prinsip saat ini untuk menggali keterangan keduanya bukan dengan menjadikan tersangka. Banyak cara sebenarnya. Paling prinsip kan saksi ini penting, apalagi Susi, kejadian mulai dari Magelang hingga Saguling dan Duren 3 dia tahu. Ucapnya dikutip dari Kompas yang pada cepat. Kesaksian yang terkesan berbelit-belit pada sidang kemarin menurutnya tidak lepas dari status dua orang itu yang masih berada di lingkungan terdakwa hingga bisa mudah dipengaruhi. Jadi, saya kira harus ditempatkan mereka dalam tempat khusus. Dengan begitu dia tidak bisa lagi dipengaruhi oleh siapapun, ungkapnya. Bila sudah dipisahkan dengan lingkungan terdakwa, maka saksi akan bisa dengan leluasa memberikan keterangan. Jadi, kalau sampai dia masih bekerja, contohnya sampai saat ini di rumah kemajikannya yaitu FS dan PJ, saya khawatir kejadian kesaksian palsu berulang lagi, ucapnya. Susi baru diminta kesaksiannya untuk terdakwa Barada Richard Eliezer. Nanti akan terjadi lagi waktu dia diperiksa untuk terdakwa yang lainnya. Masih ada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang lainnya, ungkapnya. Menurutnya, hakim sudah harus bertindak cepat untuk melakukan pemisahan saksi dengan lingkungan terdakwa itu. Jadi saya kira harus hakim memerintahkan untuk di dalam tempat khusus, tegasnya. Dia menyarankan saksi ini di bawah perlindungan LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bisa saja hakim memerintahkan dalam perlindungan LPSK, contohnya karena saksi dikhawatirkan terancam jiwanya kalau sampai nanti dia dibiarkan bekerja di rumah terdakwa, tuturnya. Ia mengatakan
Meskipun saat ini Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah berada di sel tahanan, pengaruh pada Susi dan Qadir bisa datang dari siapa saja. Dia mencontohkan, pengaruh pada saksi bisa saja dari kuasa hukum atau pihak yang sangat berkepentingan pada perkara ini. Jamin Ginting pun mengingatkan agar jangan sampai ada pengacara yang justru mengarahkan saksi untuk memberi keterangan bohong. Bahaya kalau sampai arahan itu dari pengacaranya. Itu masuk penyertaan jadinya. Pengacaranya masuk pasal 55 menyuruh orang untuk melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu dalam persidangan, ungkapnya. Bila saksi Susi dan Qadir ditetapkan tersangka, maka bisa membuat proses persidangan pada perkara pembunuhan Brigadir Yosua ini jadi sangat lama. Sebab bisa jadi nantinya harus diputuskan terlebih dahulu di ruang sidang, apakah benar-benar memberi keterangan palsu atau tidak. Setelah pembuktian itu barulah nantinya dilanjutkan dengan sidang pembunuhan. Bisa jadi seperti itu ya, tapi bisa jadi juga akan dilakukan secara paralel. Jelas ya. Bisa nanti saksi yang dijadikan tersangka lalu jadi terdakwa itu dinyatakan bersalah, ungkapnya. Berarti keterangannya sudah tidak bisa digunakan lagi.